وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para kiai, para alim, sepuh, bini sepuh, para ustaz, tokoh masyarakat yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Nakhusu bidzikri wat tahiyyah Al-Habib Hasan Abdul Hadi bin Ahmad Ba'dun, semua kiai, ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau semua. Pengasuh Pondok Pesantren Matla'ul Huda Al-Ustaz Zainal yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, tidak ketinggalan aparatur pemerintah dalam semua tingkatannya, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita membaca maulid, membaca sholawat, membaca salam untuk baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kita semua di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mendapatkan rahmat, inayah, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Desa Negla ini secara geografis masih ikut Brebes. Nggih napa nggih? Masih ikut Brebes. Kalau Brebes berarti Jawa. Tapi kata Ustaz Zainal bin ngapunten, orang-orang Negla ini tidak paham bahasa Jawa. Leres napa boten? Leres napa boten? Bener apa tidak? Benar. Jadi nanti ceramahnya pakai bahasa Indonesia saja, Bi. Karena saya nggak bisa bahasa Sunda. Sampai yang nggak paham bahasa Jawa, saya nggak paham bahasa, jadi pakainya bahasa Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, sedikit saya akan menjelaskan tentang siapa orang yang diperingati kelahirannya pada malam hari ini oleh kita semua. Tidak lain junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kita berkumpul semacam ini di beberapa tempat, di musola-musola, di masjid, di majlis taklim, semuanya membaca kitab maulid. Baik yang dibaca maulid Simtud Durar, ataupun maulid Ad-Daibai, atau maulid Al-Barzanji, atau maulidul Azab, Syaraful Anam, semuanya meskipun berbeda judulnya, intinya satu, isinya satu, intisarinya satu, yaitu menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah perjalanan ataupun sejarah
daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, "Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah." Ketika nama orang-orang soleh disebut, diceritakan, itu rahmat Allah temurun. Rahmat Allah turun terus menerus. Itu kalau yang disebut orang-orang soleh, yang disebut kelasnya kiai, yang disebut kelasnya wali, itu rahmat Allah sudah turun banyak sekali. Bagaimana kalau yang disebut bukan hanya kiai, bukan hanya wali, tapi Sayyidus Sholihin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab Maulid tidak lain sedang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, sedang mengingat-ingat Nabi Muhammad. Sampeyan mungkin tidak paham dengan apa arti daripada kitab Maulid, mungkin kurang paham. Tapi insya Allah paham atau tidak paham, ngerti atau tidak ngerti, tetap rahmatnya Allah akan turun kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah fatrabu ya ahlal mathani fahazarul yumni gharrad wastadhi'u bijamalin fagafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Dua bait syair yang tadi kita baca merupakan syair yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durar, dalam fasal atau bab Mahallul Qiyam. Ketika kita Mahallul Qiyam, syair tadi yang kita baca, sedikit akan saya uraikan tentang makna dari apa yang barusan kita baca, supaya ketika Mahallul Qiyam kita bisa lebih khusyuk, lebih hudur, lebih bisa memahami, memaknai tentang apa yang barusan kita baca. Asyraqal kaunu btihajan, alam raya ini bercahaya. Kalau dimaknani secara makna Jawa, makna pesantren, asyraqa padang. Padang itu bercahaya. Opo al-kaunu alam semesta. Alam semesta ini, alam raya ini bercahaya. Kenapa? Ibtihajan, karena sedang bergembira, karena sedang bersuka cita. Biwujudil Mustafa Ahmad, dengan lahirnya Nabi Al-Mustafa, Nabi yang dipilih, Ahmad, yaitu Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam.
Ahmad merupakan nama lain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah banyak. Ada Al-Mustafa, ada Al-Mujtaba, ada Khatibul Umam, ada Hamidun, Mahmudun, dan masih banyak yang lain. Tapi yang paling terkenal, yang paling ma'ruf, yang paling masyhur itu dua, Muhammad dengan Ahmad, dan dua-duanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadun Rasulullah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad disebut dalam Al-Quran. Ahmad juga disebut dalam Al-Quran. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi Rasulullah bernama Ahmad juga bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwujudil Mustafa Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat beruntung orang-orang yang sudah bernama Ahmad atau Muhammad ketika menamai anaknya tabarruk dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang imam, seorang ulama bernama Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Muhammad Al-Busiri. Siapa beliau Al-Imam Al-Busiri? Beliau adalah pengarang qasidah Al-Burdah, qasidah yang sangat terkenal. Kronologi atau sebab daripada Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengarang qasidah Al-Burdah, beliau waktu itu sedang terkena sakit parah. Asobahu falijun. Beliau terkena stroke, beliau lumpuh, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Kemudian beliau menulis syair-syair pujian, qasidah-qasidah pujian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan harapan dia minta kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Kurang lebih ada 160 bait syair qasidah burdah. Sampai setelah selesai menulis qasidah tersebut, Al-Imamul Busiri tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, wahai Al-Imamul Busiri, bacakan qasidah yang telah kamu tulis. Dibaca oleh Al-Imamul Busiri dari awal sampai akhir. Setelah dibaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti Al-Imam Al-Busiri dengan sebuah selendang. Tahu selendang, Bu? Ngertos selendang? Ini selendang. Selendang atau sorban atau rida diselimutkan kepada Imam Al-Busiri dalam mimpinya. Ternyata subhanallah, Al-Imamul Busiri bangun tidur, yang tadinya beliau lumpuh tidak bisa apa-apa, langsung sembuh saat itu juga. Ketika beliau sembuh, bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qasidah yang tadi belum ada judulnya kemudian dikenal dengan qasidah Al-Burdah. Al-Burdah maknanya adalah selendang, burdah maknanya adalah rida, burdah maknanya adalah selimut. Karena apa? Karena dengan sebab diselimuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imamul Busiri sembuh dari penyakitnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita perhatikan qasidah Al-Imamul Busiri ada beberapa bab khusus.
Dan di antara bab yang ditulis oleh Imam Al-Busiri adalah babut tawassuli, bab tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah, tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ketika beliau mengakui bahwa beliau penuh dengan dosa, ketika beliau penuh dengan kesalahan, beliau akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, kalau seumpama saya sudah bertobat kepada Allah, saya sudah minta maaf kepada Allah, kok tidak dimaafkan, taubatnya tidak diterima oleh Allah, maka beliau Al-Imam Al-Busiri mengatakan, saya masih punya satu pegangan, saya masih punya satu janji yang saya pegang. Apa janji tersebut? Kata Al-Imam Al-Busiri, fa inna li dhimmatan minhu bitasfiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami maulaya salli nabiyuna al-amirun nahi fala abarra fi qawli la minhu wa la na'ami maulaya salli lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kata Al-Imam Al-Busiri, fa inna li dhimmatan minhu, ya Allah, saya masih memegang satu janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terus saya pegang janji ini. Apa janji Rasulullah? Bitasmiyati Muhammadan. Saya namanya sama dengan Nabi Muhammad. Saya bernama Muhammad Al-Busiri, sama persis dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seumpama saya sudah minta maaf, sudah bertobat, tidak diterima tobatnya, masa iya ya Allah, saya Muhammad mau disiksa di api neraka? Terus mana janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dimaksud oleh Imam Al-Busiri adalah salah satu hadis Rasulullah riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Yuqafu abdani baina yadayillahi azza wa jalla. Ada dua orang hamba di hadapan kepada Allah, akan disidang oleh Allah. Belum sampai di sidang, tiba-tiba Allah mengatakan, qala udkhula al-jannata. Wahai kalian berdua, masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah. Orang belum disidang sudah disuruh untuk masuk ke dalam surga. Mereka penasaran, qala ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, bimastahaltanil jannata, dengan apa ya Allah, kenapa kami Engkau masukkan ke dalam surgamu? Padahal kami tidak punya amal yang hebat, kami tidak melakukan apa-apa yang istimewa, tapi kenapa Engkau perintahkan kami masuk ke dalam surgamu ya Allah? Apa kata Allah? Fa inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nara man ismuhu Ahmad atau Muhammad. Aku sudah bersumpah, kata Allah, tidak akan masuk ke dalam neraka siapa-siapa orang yang bernama Ahmad atau Muhammad, ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takriman lahu, karena mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Orang yang namanya sama dengan Nabi Muhammad tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad.
tapi perlu diperhatikan. Bukan berarti kemudian saya namanya Muhammad gak perlu sholat, itu salah. Saya namanya Muhammad masuk surga, ayo mabuk-mabukan, itu salah. Justru kalau seseorang dia sadar dia bernama Muhammad, akan melakukan hal-hal yang tidak baik, dia akan menjaga betul nama Muhammad. Kenapa? Karena kalau seumpama seseorang yang bernama Muhammad atau Ahmad berbuat kejelekan, berbuat maksiat, contoh Muhammad nyolong. Ada orang bernama Muhammad kemudian dia mencuri. Orang akan menyebut apa? Muhammad pencuri. Kalau seumpama ada orang bernama Muhammad kemudian dia mabuk-mabukan, apa orang mengatakan? Muhammad pemabuk. Gini apa nggih? Masa iya seorang nama Muhammad, nama yang disematkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada hal-hal yang tidak baik? Muhammad tarikus sholah, Muhammad orang yang pekerjaannya selalu meninggalkan sholat. Masa iya? Dia pasti akan malu. Kenapa? Mengagungkan daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, yang bernama Muhammad atau Ahmad, ketika dia betul-betul mengagungkan nama tersebut, memuliakan nama tersebut, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan berkaitan dengan nama, Rasulullah ketika melihat orang, tahu seseorang namanya kurang bagus, itu diganti oleh Rasulullah. Istrinya sendiri bernama Zainab, dulu bukan Zainab namanya Barroh. Tapi karena kemudian maknanya kurang baik, diganti oleh Rasul menjadi Zainab binti Jahsy. Ada seorang perempuan, dia bernama Asiyah. Siapa namanya? Asiyah, makanya shod, Asiyah, bukan Asiyah tapi Asiyah. Apa makna Asiyah? Makna Asiyah adalah perempuan yang bermaksiat. Maknanya kurang baik. Diganti oleh Rasulullah menjadi Jamilah. Yang tadinya Asiyah menjadi siapa? Jamilah. Jamilah adalah maknanya perempuan yang cantik, perempuan yang elok, perempuan yang baik. Tapi ternyata Pak, ada satu kejadian. Saya baca hadis ini di dalam kitab Al-Azkar lil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bab tasmiyah, bab menamai anak. Ada salah satu orang bernama Hazan. Sinten namine? Hazan. Hazan itu kalau sampeyan membuka kamus, maknanya adalah sedih atau susah. Hazan maknanya sedih atau susah. Satu ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Nabi, "Mas muka, siapa kamu?" Dijawab, "Ismi Hazan." Saya Hazan ya Rasulullah. Apa maknanya Hazan? Susah, sedih. Saya Hazan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala la bal anta sahlun. Jangan kamu sedih, jangan pakai nama sedih, jangan pakai nama Hazan. Bal anta sahlun, tapi gantilah nama kamu Sahal. Apa maknanya Sahal? Sahal maknanya gampang, sukses, enak, itu Sahal. Yang tadinya maknanya susah diganti makna senang. Apa kata Hazan? Kalau yang lain orang-orang diganti namanya oleh Nabi, mereka mau, Hazan nggak mau Pak. Apa kata Hazan? Ya Rasulullah, la ughayyirus man sammani abi. Maaf ya Rasulullah, ini nama dari bapak saya. Sampai mati tidak akan saya ganti. Tetap meskipun maknanya susah, nama saya tetap Hazan. Saya nggak mau ganti ya Rasulullah.
Nabi tidak memaksa, silahkan kalau nggak mau diganti, tapi konsekuensinya tidak mendapatkan doa dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang Hazan selesai, tapi ternyata Hazan punya cucu bernama Sa'id ibn al-Musayyib bin Hazan. Sa'id bin Musayyib bin Hazan, cucunya Hazan. Siapa Sa'id bin Musayyib bin Hazan? Sa'id adalah seorang imam besar, bahkan beliau disebut dengan Sayyidut Tabi'in, pemimpin ulama tabi'in. Tabi'in adalah mereka orang-orang yang tidak menjumpai Nabi, tapi menjumpai sahabat-sahabat Nabi. Dan Al-Imam Sa'id belajar langsung kepada seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung santrinya sahabat niku Kiai Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Saking hebatnya Sa'id, saking alimnya Sa'id, faqa ala ghairihi, mengalahkan yang lain. Gurunya saya. Ada murid yang sangat hebat, murid yang alim, sayang kalau tidak dijadikan mantu. Akhirnya oleh sahabat Abu Hurairah, Pak Sa'id ini diangkat mantu oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ternyata meskipun Al-Imam Sa'id ilmunya luar biasa luas, luar biasa tinggi, sebuah kebanggaan menjadi menantu sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nasibnya berbalik dari sisi ekonomi. Apa kata Sa'id? Mendengar cerita kakeknya dulu diganti namanya oleh Rasul tidak mau, dia katakan mazalat al-huzunatu fina ba'du. Setelah kejadian itu, kakek saya bernama Hazan diganti namanya oleh Rasul dari Sahal tidak mau, sampai anak cucunya, sampai Sa'id dan semua anak cucunya Pak Hazan terus dinaungi kesusahan. Tidak pernah yang namanya merasakan kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan. Sampai Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib akan menikah dengan putrinya sahabat Abu Hurairah, beliau tidak punya mahar apa-apa. Kenapa? Hidupnya susah. Jadi perlu diingat, nama adalah sebuah doa. Insya Allah ketika memberi nama yang baik, itu merupakan harapan yang baik, doa yang baik dari orang tua terhadap anak. Anak diberi nama Muhammad, tafaulan tabarukan lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar akhlaknya mulia seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seumpama sudah terlanjur diberi nama Sutarjo, seumpama Sutarjo, nggak usah diganti, tapi tinggal ditambahi Muhammad Sutarjo. Kalau seumpama namanya Karyo, jangan diganti, sudah tinggal ditambahi Ahmad atau Muhammad, Ahmad Karyo. Tapi perlu diingat, mengganti nama yo dipuputi Pak, didongani, minimal nyembelih apa? Ayam, undang teman-teman, undang keluarga untuk makan bersama, berdoa kepada Allah, mengganti nama. Lah nanti kalau mati jangan hanya disebut Karyo, tapi sebutkan namanya almarhum ila ruhi Ahmad Karyo, almarhum ila ruhi Muhammad Sutarjo. Sebutkan nama Muhammadnya ataupun namanya sebagai tabarruk lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke syair dari Mahalul Qiyam. Jadi asyraqal kaunu ibtihajan, alam
alam semesta ini terang benderang, bercahaya, ibtihajan karena berbahagia, bersukacita atas lahirnya Nabi Ahmad atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddada. Dan bagi penduduk alamnya, yaitu kita semua sebagai penduduk alam raya ini, sudah seyogyanya untuk sama-sama berbahagia, untuk sama-sama bersukacita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surur yang tajaddada, yang terus menerus timbul, terus menerus ada. Kita semua berbahagia, bersukacita, bahasa Jawanya bunga dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perintah siapa, Pak? Hah? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana perintah Allah untuk kita bersenang-senang, kita berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad? Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah Allah yang telah diberikan kepada mereka. Banyak ahli tafsir menafsiri al-fadl adalah agama Islam. Ada lagi yang menafsiri al-fadl adalah Al-Quran. Dengan agama Islam yang sudah diturunkan kepada mereka, dengan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada mereka, dengan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada mereka, wa rahmatihi, dan juga rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka bersukacita. Maka sudah seyogyanya mereka berbahagia atas semua fadl dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara fadl dan rahmatnya Allah, ternyata rahmat yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling besar adalah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Rasulullah diutus menjadi rahmat. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya ketika kita mendapatkan rahmat untuk berbahagia, untuk bersukacita. Malam ini kita semua bersukacita, berbahagia, merayakan daripada lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berbahagia di dunia ini, bersukacita di dunia ini, mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan bahagianya kita, senangnya kita jangan hanya ketika maulid saja. Jangan hanya ketika masuk bulan Rabiul Awal saja lah. Tapi setiap apa yang kita lakukan, setiap amaliyah kita, usahakan kita terus senang, kita terus cinta, kita terus bersukacita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya contohkan Pak, saya contohkan supaya semuanya bisa meniru hal-hal yang semacam ini, yang baik semacam ini. Ini pengalaman pribadi saya Pak. Saya itu di rumah ada beberapa santri putri yang membantu saya di rumah untuk memasak. Untuk apa? Masak. Sampeyan tahu sendirilah, namanya juga santri, baru tahap belajar masak. Otomatis ketika masak kadang-kadang asin, kadang anyep, kadang asrem, kadang kepedesan, kan walhasil namanya juga dengan lagi tahap belajar. Satu hari saya pengen makan Pak, pulang Jumatan pengen makan,
Sudah disediakan oleh mbak-mbak santri ini komplit, ya nasi, ya sayur, ya tempe dan lain-lain. Sebelum saya makan, coba saya cicipi ini sayurnya. Sayur apa? Ketika saya cicipi, saya bingung, Pak. Kelihatan mirip lodeh, tapi bukan lodeh. Dikatakan so, tapi rasanya asem. Rasanya asem. Saya bingung, Pak. Kalau bahasa Jawa itu rasane orang alor, orang itu. Ngerti nggih? Orang alor, rasanya kayak apa, Mas? Yang tadinya saya lapar pengen makan, Pak, melihat lauk sayur yang semacam ini, mood makan saya hilang. Akhirnya pengennya beli. Beli saja di warteg yang sudah jelas-jelas enak, yang sudah jelas-jelas sedap. Tapi ternyata ketika saya akan melangkah untuk pergi, saya teringat dengan satu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul menghadapi makanan yang tidak enak. Satu hari Rasulullah masuk ke dalam rumah istrinya. Kalau tidak Sofiyah, Aisyah. Rasul tanya, ada yang bisa dimakan? Dijawab, maaf ya Rasulullah, sudah tidak ada apa-apa kecuali hanya satu potong roti. Itu pun roti yang sudah sangat keras. Bahasa Jawanya atos. Bahasa Jawanya apa? Roti yang sudah sangat keras, sudah tidak layak untuk dimakan, Pak. Tapi Rasul melihat ada roti yang sudah sangat keras, beliau juga fatonah, dia cerdas. Rasul mengambil air, disiram itu roti, kemudian dia apa? Diupek. Bahasa mereka apa? Diaduk. Bahasa Sundanya apa Sundane? Dikucer. Roti yang sudah sangat keras disiram air, dikucer. Betul dikucer? Diaduk, Pak. Berubah menjadi apa? Seperti bubur atau sereal. Ketika sudah menjadi bubur, Rasul bertanya, ada lauk yang bisa dimakan apa tidak? Artinya biar ada rasanya, susu atau madu atau kurma atau keju atau margarin, hasil yang bisa untuk dimakan bersama dengan apa? Roti. Tapi ternyata apa jawaban dari istrinya? Rasulullah, hanya ada cuka. Ngerti cuka? Tahu cuka? Apa rasanya cuka? Sampai yang tahu rasanya cuka kayak apa, Pak? Kata Nabi, sini cukanya. Diaduk kembali dengan roti itu cuka. Setelah diaduk, beliau makan. Dengan lahapnya beliau makan hanya roti lauk cuka, roti campur cuka. Habis, Pak. Setelah habis, apa kata Nabi SAW? Hadis ini makruf dalam Sahih Muslim ada. Rasul mengatakan, ni'mal idamul khallu. Ni'mal idam al khallu. Apa artinya? Memang tidak ada lauk yang seenak cuka. Lauk yang paling nikmat adalah apa? Cuka. Kalau diapsai secara Jawa, nikmal idamu iku sa enak-enake, sa apik-apike, opo al idamu lawuh, al khallu utawi cuka. Cuka adalah lauk yang paling enak. Ketika saya melihat kisah ini, Pak, melihat hadis ini, Rasul makan roti hanya dengan cuka, mengatakan nikmal idam al khallu, saya tersadar
Masa iya sih seorang Ahmad sudah disediakan beberapa makanan, sudah ada sayur, sudah ada tempe, sudah ada ikan asin, maka nggak mau dimakan? Hati senang, hati gonggong. Yang tadinya sudah tidak pengen makan, teringat dengan kisah Rasul semacam ini, kemudian pengen makan. Itu yang namanya surur tajaddad. Sururun qad tajaddad. Jadi kebahagiaan, kesenangan yang terus ada, terus timbul dalam setiap hal, setiap langkah kaki kita. Melihat makanan kurang enak, ingat Nabi, menjadi enak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini contoh kecil. Kalau seumpama ada pengalaman yang lain, tapi ini maaf bukan pengalaman saya. Bukan pengalaman saya. Barangkali ada. Ini saya kasih resepnya. Barangkali ada di antara jenengan yang punya mertua galak. Yang punya mertua galak. Enten apa betul? Kata. Kenapa saya katakan bukan pengalaman saya? Karena saya punya mertua baik, boten galak. Kita bukan. Barangkali ada yang punya mertua apa? Galak. Sampai yang ngadepi mertua yang galak, jangan dipikir pusing. Kenapa? Lihat kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mempunyai satu mertua, bukan hanya galak, bukan hanya galak. Kalau galaknya mertua sini gimana sih? Palingan cuma ngomel, mantu ayu orang gelem nyuci. Gini apa nggih? Mending ayu orang gelem, paling ngomel, Pak. Tapi lihat mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mertua yang selalu ada keinginan untuk menghabisi Rasulullah, mertua yang ingin membunuh Rasulullah, mertua yang memerangi Rasulullah. Rasul punya istri bernama Romlah. Sinten namanya? Romlah. Romlah niku nama lainnya adalah Ummu Habibah. Sayyidah Romlah ini punya ayah bernama Abu Sufyan. Jadi Romlah binti Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb. Siapa ini sosok Abu Sufyan? Abu Sufyan memang setelahnya beliau masuk ke dalam agama Islam, dapat hidayah, masuk Islam, ikut Rasulullah, hasuna Islamu, menjadi sahabat. Tapi sebelum dapat hidayah, sangat ingin menghabisi Rasulullah. Perang Badar itu yang memprovokasi Abu Sufyan. Termasuk Abu Sufyan dikatakan Sayyidu Quraisy, punggawa orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau jenengan semua kok nemu mertua galak, punya mertua galak, ingat Rasulullah, insya Allah atine adem. Amin Allahumma. Wah, paling diomelin. Nabi pernah punya mertua galak yang ingin membunuh, menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kemudian dapat apa? Dapat hidayah. Yang tadinya kafir, kemudian ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan bersama istrinya yang bernama Hindun, dua-duanya masuk ke dalam agama Islam. Tapi pernah punya pengalaman menjadi mertua apa? Galak. Jadi nek sampeyan punya mertua galak, sudah ingatkan di Nabi, insyaallah atine plong, atine bom. Semua hal ketika kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang bersuka cita, hati yang berbahagia, tumbuh rasa cinta yang tajaddad, yang terus-menerus ada kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma
Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid seperti ini, membaca kitab Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikir bersama-sama, bersolawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diberi hidayah oleh Allah. Amin Allahumma. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Diberi kekuatan Allah dalam segala hal, dalam ibadah kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Diberi istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita merasakan kebahagiaan di dunia ini, mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah di akhirat kelak. Amin Allahumma. Bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimatun thayyibatun, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi al-malaa'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta adraka Allahu minha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi din al-akhirah. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tu'inna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Hadza wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.